Salam logika. Pak Prabowo itu SD-nya di Singapura dan di Hong Kong. SMP-nya di Malaysia dan di Swiss. Sedangkan SMA-nya di Inggris. Kaburnya ke Yordania. Itu mah enggak. Tapi menjumlahkan 10 ditambah 6 aja dia bilang 17. Saking maksanya ingin mendapatkan angka 8. Mungkin karena dia presiden ke-8 dan dianggap angka 8 itu keberuntungan dia. Hitung-hitungannya 10 tambah 6, 17. 1 tambah 7, 8. 8 itu angka keberuntungan saya. Dan hadirin yang datang tepuk tangan dengan meriah. Tidak ada satupun yang berani mengkoreksi. Dan ini kesalahan berulang-ulang. Menandakan memang asal Bapak senang. Walaupun sering salah ngitung, cita-citanya bukan kaleng-kaleng. Dia ingin jadi presiden. Dia bilang dia ingin jadi presiden itu karena sudah melihat Republik Indonesia ini dari tahun 90 ke arah yang salah. Loh, menurut saya sekarang malah tambah salah, Pak. Gua nggak nyangka aja ramalan Pak Prabowo bahwa Indonesia akan bubar 2030 itu semakin mendekati kenyataan. Dan gua nggak nyangka akan secepat ini ramalan beliau. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tidak lanjuti. Prabowo tegaskan akan pidanakan pendemo karena dianggap dikendalikan oleh asing. Kumasia we koplo. Datu masyarakat bebas berekspresi, bos. Datu mau misalnya ayat ketentuan atau statement atau apalah gitunya emang anu teu ngeunah ke masyarakat. Teu enakeun ke masyarakat. Pasti dipertanyakan. Itu salah satu mempertanyakan, bos. Berarti masyarakat teh mikir mun kitu mah dasar anjing Prabowo teh presiden goblok. Kamu nanya bagaimana mungkin seseorang yang pernah diberhentikan dari militer dan diasingkan dari negerinya bisa kembali 26 tahun kemudian sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dia adalah tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern Indonesia. Dicintai sebagai pelindung kedaulatan, namun dipertanyakan atas bayang-bayang masa lalu. Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang politik, kita bicara tentang seorang pria yang hidupnya adalah medan tempur antara pengabdian dan kontroversi, pahlawan atau antagonis. Mari kita bedah rekam jejak panjang Prabowo Subianto. Prabowo tidak lahir dari ruang hampa. Dia adalah putra begawan ekonomi Sumitro Jojo Hadikusumo. Namun, jalannya bukan di buku, melainkan di lumpur dan peluru. Di Korps Baret Merah, ia menjelma menjadi komandan yang disegani sekaligus ditakuti. Rekam jejaknya di Timur-Timur hingga Papua membangun reputasi sebagai rising star militer. Tapi disinilah titik mulanya. Apakah prestasi militernya murni karena kecerdasan taktis atau pengaruh besar keluarga di belakangnya? Inilah fondasi pertama yang selalu membelah opini publik. Tahun 1998 adalah tahun yang merubah segalanya. Saksikan drama paling mencekam di penghujung rezim Orde Baru. Nama Prabowo terseret dalam pusaran kasus penculikan aktivis. Keputusan Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari dinas militer menjadi nokta hitam yang tak pernah benar-benar pudar. Dia pergi ke Yordania, menjauh dari tanah air yang ia perjuangkan. Banyak yang mengira karirnya tamat di sini. Namun, bagi Prabowo, ini hanyalah istirahat strategis. Pertanyaannya, apakah dia adalah korban kambing hitam politik atau aktor utama di balik layar? Inilah bahan diskusi yang tak pernah usai di kolom komentar. Kembali ke Indonesia, dia tidak membawa senjata, tapi membawa Partai Gerindra. 2 kali kalah dalam Pilpres, dihantam isu HAM setiap 5 tahun, namun dia menolak untuk mati secara politik. Langkah paling berisiko terjadi di 2019, bergabung dengan Jokowi, rival yang mengalahkannya. Para pendukungnya kecewa, kritikusnya tertawa. Tapi lihatlah hasilnya, dia mengamankan posisi Menteri Pertahanan, memperkuat militer Indonesia, dan membangun jembatan menuju kursi Presiden 2024 melalui strategi gemoy yang merangkul Gen Z. Apakah ini bentuk pengabdian tanpa batas, atau sekedar nafsu kekuasaan yang sangat sabar? Pada 20 Oktober 2024, penantian puluhan tahun itu berakhir. Sang jenderal akhirnya duduk di puncak kekuasaan. Tapi tugasnya jauh lebih berat dari sekedar memenangkan suara. Dia memimpin bangsa yang besar dengan ekspektasi yang juga raksasa.
Akankah dia menjadi pemimpin yang merangkul semua golongan atau kembali ke gaya tangan besi masa lalu? Rekam jejaknya adalah perpaduan antara keberanian, kontroversi, dan ketangguhan yang sulit dicari tandingannya. Sejarah tidak pernah ditulis dalam warna hitam dan putih. Ada banyak area abu-abu di dalamnya. Prabowo Subianto adalah cermin dari sejarah kita yang rumit. Sekarang, bola ada di tangan kalian. Apakah masa lalu seorang pemimpin harus terus menghantuinya, ataukah hasil kerjanya hari ini yang lebih penting? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Siapa sebenarnya Prabowo di mata kalian? Jika kamu suka kisah pemimpin, tokoh dunia, atau kriminal paling berpengaruh di seluruh dunia, follow akun ini sekarang. Setiap minggu, kita bedah cerita unik dan menarik lainnya dari sudut pandang yang jarang diketahui banyak orang. Aduh, kacau sekelas Presiden Indonesia. Teu bisa ngitung-ngitung nuki acanting di mana kamusna. Dati asup logika nya. Anjing kacau. Geus we gantilah ku urang we presidenna lah. Anjing, teu bisa ngitung-ngitung acan mah anjing. Budak lagi bisa tuh. Demo mahasiswa di DPRD Jateng dan Solo, bakar spanduk, blokir jalan, panjat pintu gerbang. Gelombang aksi demo mahasiswa terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026, kemarin. Demo tak hanya berpusat di ibu kota tapi juga di sejumlah daerah seperti Semarang dan Solo, Jateng. Di Solo, mahasiswa mengepung DPRD Solo mereka memblokir jalan dan menutup rangkaian aksi dengan membakar spanduk. Dalam aksinya, para mahasiswa kompak menuntut pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghentikan pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, pembatalan program makan bergizi gratis, MBG, serta pembangunan koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Di Jakarta masa aksi baru membubarkan diri sekira pukul 20.30 WIB, imbasnya lalu lintas dari arah Semanggi menuju Bundaran HI akhirnya kembali normal. Pengguna jalan yang sebelumnya tertahan oleh barikade aparat kini dapat melintasi jalur utama meski harus berhati-hati di tengah kerumunan mahasiswa yang masih tersisa. Di balik terbukanya akses jalan, pemandangan unik masih terlihat. Pengguna jalan secara kompak terus membunyikan klakson saat melintasi kerumunan. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas sekaligus menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah, selaras dengan ajakan mahasiswa sebelumnya saat aksi berlangsung. Bunyi klakson yang bersahutan seolah menjadi penutup aksi demonstrasi yang mewarnai pusat kota sepanjang hari ini. Masa semula berencana menggelar aksi di kawasan Bundaran HI. Namun, pengadangan oleh aparat gabungan TNI Polri di kawasan Semanggi hingga Tamrinin membuat aksi bergeser dan terkonsentrasi di beberapa titik sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Hei, antek-antek asing. Pertanyaan gua. Yang sering main sama asing siapa? Situ sering banget keluar negeri ya. Yang diplomasi situ. Yang nentuin ekonomi negara situ juga. Masa nuduh kita yang kagak punya kekuasaan dibilang antek-antek asing? 1.000.000% saya yakin bahwa rakyat Indonesia akan gaduh selama dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kenapa saya bilang begitu? Karena Prabowo Subianto rai gedek. Urat malunya sudah tidak ada. Jadi rasa malunya sudah tidak ada. Itu namanya rai gedek. Yang kedua, Prabowo Subianto sudah menjadi meong lansia. Tahu meong lansia? Dengan umur 72 tahun, itu kembali menjadi anak kecil. Jadi anak kecil itu deh nggak bakal mendengar atau menggubris kritik-kritikan dari orang lain. Istilahnya kalau Prabowo itu kritikan dari rakyat atau intelektual atau tokoh-tokoh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga, ini yang paling bahaya. Prabowo Subianto memelihara penjilat-penjilat kakap. Ini yang paling bahaya. Apa tugas penjilat kakap? Ketika Prabowo di podium, mereka tepuk tangan. Mereka bersorak-sorak membanggakan Prabowo Subianto. Itulah tugas penjilat-penjilat kakap Prabowo Subianto. Terus tugas penjilat-penjilat kakap Prabowo Subianto membuat narasi. Ya. Orang yang kritik itu dibilang provokator.
rakyat yang demo dibilang itu ada yang membiayai. Itulah penjilat-penjilat Prabowo Subianto. Padahal kalau kita tahu sebagai rakyat Indonesia, sebenarnya yang sebagai provokator adalah itu penjilat-penjilat Prabowo Subianto. Makanya disitulah Indonesia dipastikan akan gaduh selama-lamanya selama Prabowo memimpin Indonesia. Itu pasti yakin. Untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia, salam sehat, salam waras, ya. Kita bekerja semangat untuk keluarga kita. Biarkanlah Prabowo Subianto dan penjilat-penjilatnya yang nanti nanggung dosanya, ya. Salam merdeka, rakyat Indonesia.